Ya, artinya kita sendiri mendorong diri sendiri untuk memilih menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Halo sahabat Gading Konseling, hari ini saya mendapatkan email dari John, usia 30 tahun. Dia bilang, Pak Michael, saya John, usia 30 tahun dan saya sudah menikah selama 2 tahun dan memiliki 1 orang anak. Sejujurnya ya Pak, saya belum siap menikah karena sebetulnya pacar saya saat itu sudah hamil terlebih dahulu. Dan setelah itu saya pribadi merasa hidup saya berantakan Pak. Saya sulit mencari pekerjaan, apalagi dalam masa seperti ini, juga menghadapi situasi kondisi yang baru dalam pernikahan. Saya sebetulnya menyadari kesalahan itu adalah kesalahan saya di waktu yang lalu. Tetapi saya mau berjuang untuk masa depan keluarga saya. Jadi bagaimana ya Pak supaya saya bisa terus maju dan tidak down dalam kondisi seperti ini. Terima kasih John buat keterbukaan yang John sampaikan melalui email. Memang ini adalah situasi kondisi yang sebetulnya mengganggu pikiran kita ya. Tapi kita menyadari bahwa di dalam realita kehidupan kita menemukan bahwa keinginan kita ataupun dorongan-dorongan di dalam diri kita, bahkan di dalam relasi dengan pasangan, itu bisa menjadi sebuah jebakan ya, yang membuat kita menyadari, oh ternyata kita masuk ke dalam kehidupan pernikahan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, bahkan realita di dalam kehidupan pernikahan itu cukup kompleks ya, sehingga pada saat kita menikah kita bukan hanya saja harus menafkahi pasangan kita, tapi juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan emosinya, lalu mempersiapkan mental kita juga menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah. Nah tentu saja ini hal yang tidak mudah ya, apalagi ada bumbu-bumbu di masa lalu yang membuat kita itu mungkin ada guilty feeling ya, perasaan bersalah, ataupun justru sulit sekali mengerjakan hal-hal yang kita ingin kerjakan secara ideal di dalam relasi pernikahan, di dalam kehidupan pernikahan ini. Jadi apa yang harus kita miliki ya untuk menjalani kehidupan pernikahan dengan bumbu-bumbu di masa lalu? Ya pertama tentu saja kita harus semangat untuk kembali bangkit. Kita mesti lihat apa yang kita miliki, kemampuan, keahlian, bahkan juga kesempatan-kesempatan, support system yang ada, bagaimana keluarga kita mendukung pasangan, dengan juga anak-anak ataupun keluarga besar. Itu kita perlu melihat kembali sehingga kita memiliki semangat untuk menjalani kehidupan pernikahan yang kompleks. Ya, artinya kita sendiri mendorong diri sendiri untuk memilih menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dan yang kedua, tentu saja kita perlu reach out ya, kepada orang-orang yang selama ini sudah menjadi teman kita. Ya, orang-orang yang bisa mengerti, memahami situasi kondisi yang pernah kita lalui. Nah, orang-orang seperti inilah justru yang menolong kita untuk memperbesar kapasitas kita, pengetahuan kita, dan bahkan kesempatan untuk maju, berjejaring bersama dengan teman-teman kita, ya mereka-mereka ini. Dan yang ketiga, kita mesti belajar bersyukur. Nah, kita bersyukur atas keluarga yang ada, yang hadir hingga saat ini, hingga hari ini gitu, dan sehingga kita memiliki mindset yang berbeda. Kita tidak melihat mereka itu sebagai beban dari masa lalu, tapi justru melihat keluarga itu sebagai harapan di masa depan. Mereka adalah pribadi-pribadi yang memberikan kekuatan dan kita tahu kita bisa memiliki masa depan yang cerah bersama dengan mereka. Karena itu kita patut memperjuangkan itu dengan hal-hal yang bisa kita syukuri. Nah, semoga hal ini memberikan insight kepada John dan juga sahabat Gading Konseling yang memiliki permasalahan yang sama. Jika John dan juga sahabat Gading Konseling membutuhkan bantuan kami memiliki para konselor yang siap mendengarkan dan memberikan insight-insight, masukan-masukan yang bermanfaat bagi setiap kita. Nah, sahabat Gading Konseling, jika video ini bermanfaat, silakan di-like, silakan di-share, dan silakan subscribe. Ya, bagi sahabat Gading Konseling yang menginginkan video-video lainnya yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Memberi pengharapan.